Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang kembali di podcast saya ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang telah meluangkan waktu untuk menonton video podcast perdana saya kemarin. Saya hargai dukungan, masukan, dan kritikan yang teman-teman berikan kepada saya kemarin. Semua yang Anda sampaikan, semua umpan balik yang Anda sampaikan itu sangat berarti untuk saya saat ini. Baiklah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas masalah yang baru saja selesai terjadi di daerah perhuluan, yaitu masalah bencana banjir dan juga kaitannya dengan perluasan perkebunan kelapa sawit, juga masifnya eksploitasi pertambangan. Masalah ini saya sadar sudah terlalu banyak dibahas oleh para pakar dan para ahli. Saya bukan. Namun saya tetap masih ingin membahas masalah ini dari sudut pandang saya pribadi. Semoga Anda yang menonton podcast ini tertarik dan mendapatkan manfaat dari apa yang saya sampaikan. Kita mulai dengan sedikit kilas balik. Ketika di awal-awal era reformasi di mana perizinan pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit dibuka selebar-lebarnya. Pada masa itu, seingat saya, kondisi masyarakat perhuluan jauh dibanding kondisi yang sekarang. Hutan masih luas membentang, namun masyarakat di dalamnya juga hidup dalam keterbatasan atau bisa kita katakan dalam kemiskinan. Akses infrastruktur jalan sulit, sumber daya bahan bakar maupun sumber daya listrik sulit. Malam-malam mereka bisa hidup dalam gelap gulita dan tidak bisa kemana-mana. Jauh sekali dibanding apa yang telah dirasakan oleh masyarakat perhuluan sekarang. Jadi ketika perkebunan kelapa sawit dibuka, juga pertambangan, masyarakat di perhuluan, saudara-saudara kita di sana mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengejar banyak ketertinggalan dengan masyarakat kota. Sekarang sebagaimana yang kita ketahui, sebagian besar wilayah sudah terjangkau sumber daya listrik. Begitu juga sangat mudah untuk mendapatkan akses bahan bakar ataupun kondisi jalan yang jauh lebih baik dibandingkan 20 tahun yang lalu. Seburuk apapun yang kita lihat sekarang ya, jauh lebih buruk 20 tahun yang lalu. Sekarang masyarakatnya, sebagian besar masyarakatnya di perhuluan, saya yakin kondisi ekonominya sudah jauh lebih baik. Mereka bisa memiliki barang-barang yang dulu hanya mungkin bisa dilihat di daerah perkotaan. Handphone mahal, kendaraan mahal, rumah yang bagus dan megah. Itu adalah dampak positif semenjak hadirnya perkebunan kelapa sawit dan juga pertambangan. Namun kemudian dalam beberapa tahun belakangan ini, masyarakat di perhuluan juga mengalami dampak negatif dari hadirnya perkebunan kelapa sawit dan pertambangan. Apa itu? Mereka mengalami bencana banjir yang lebih ekstrim dari biasanya. Perlu kita ketahui, bencana banjir itu biasa di masyarakat perhuluan, tapi tidak se-ekstrim seperti beberapa tahun ini. Dulu
paling sering itu setahun sekali atau beberapa tahun sekali malah. Sekarang setahun sekali atau malah berulang-ulang kali dalam 1 tahun. Dulu mungkin hanya sampai mata kaki atau pinggang, sekarang sampai menjangkau air banjir itu menjangkau atap rumah masyarakat di perhuluan. Sehingga menjadi pertanyaan kita tentu saja, apa sih yang sebenarnya terjadi? Apakah benar bahwa gara-gara perluasan kebun kelapa sawit dan juga masifnya eksploitasi pertambangan menyebabkan bencana ini terjadi? Saya pikir yang lebih paham tentu saja saudara-saudara kita di perhuluan ya, yang menghadapi sendiri, yang merasakan sendiri, yang saya yakin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan sepatutnya solusi apa yang harus diambil. Cuma saya yakin kita juga semua paham ya, solusi yang harus diambil itu akan mengorbankan banyak hal, waktu, biaya, tenaga, yang saya yakin tidak akan adil kalau kita menyuruh saudara-saudara kita di perhuluan itu untuk lebih berkorban lagi dari apa yang mereka lakukan saat ini. Mereka sudah bekerja banting tulang dari pagi hingga sore di perkebunan, di daerah pertambangan. Tidak sepatutnya kita meminta mereka untuk berkorban kembali, berkorban lebih dari itu. Lantas siapa yang harusnya berkorban? Bagaimana dengan pemerintah? Pemegang kekuasaan, penentu kebijakan, baik itu peraturan perundang-undangan maupun anggaran. Bagaimana dengan mereka? Apakah cukup yang mereka lakukan saat ini terkait masalah ini? Bagaimana dengan perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan asing yang kita tahu, kita semua tahu, mengeruk banyak keuntungan yang besar dari tanah yang mereka kelola, mereka keruk, yang katanya milik negara kita ini. Siapakah yang sebenarnya sepatutnya memberikan jawaban dan solusi terhadap masalah ini? Siapakah yang sepatutnya bertindak dalam masalah ini? Apakah saya? Tidak kan? Saya hanya orang kota yang tidak akan mungkin bisa memahami masalah sebenarnya. Saya di sini hanya berusaha untuk membuka ruang untuk kita berpikir, mencari jawaban yang tepat, apa yang harusnya kita lakukan atau apa yang sepatutnya tidak kita lakukan lagi. Perlu kita tekankan dan garis bawahi bahwa yang kita cari di sini bukanlah solusi untuk menghilangkan sama sekali atau mengembalikan kondisi alam kita seperti sedia kala. Tidak seperti itu. Yang harus kita cari di sini adalah solusi yang sekiranya bisa, kalau tidak bisa mengurangi, itu paling tidak jangan sampai memperburuk dari kondisi apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di perhuluan saat ini. Itu saja. Ini sekali lagi hanyalah buah pikiran dari saya, buah pikiran yang kerdil dan sempit dari saya. Jika ada manfaat, ada kebaikan di dalamnya, silakan diambil. Kalau tidak bermanfaat sama sekali atau buruk, silakan buang jauh-jauh. Saya hanya manusia yang tidak akan pernah bisa luput dari kesalahan-kesalahan. Sehingga kalau ada kata-kata yang menyakitkan bagi yang siapapun yang mendengarnya, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Sekian, terima kasih bagi siapa saja yang mau meluangkan waktu sedikit banyak
untuk mendengarkan ocehan saya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa di podcast saya berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.